Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Totong SPD MSI selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut dengan ini menyampaikan kepada halayak tentang penayangan film dokumenter pertunjukan rakyat khususnya pencaksilat asal Kabupaten Garut. Di dalamnya memuat arsip sejarah pertunjukan pencaksilat pada event yang dihadiri Presiden pertama Republik Indonesia pada tahun 1960 di alun-alun Garut dan pada tahun 1961 di lapangan Ikada Jakarta. Selanjutnya memuat pertunjukan rakyat berbasis pencaksilat yang selalu hadir menghiasi dua hari perayaan besar, yakni Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Kabupaten Garut. Kemudian prestasi gemilang yang diraih pencaksilat asal Kabupaten Garut pada event internasional Asian Games pada tahun 2018. Semoga penayangan film dokumenter tentang pencaksilat ini sebagai bagian dari memori kolektif bangsa dapat menjadi spirit dan motivasi untuk generasi emas masa depan Kabupaten Garut yang maju dan berkebudayaan. Pencaksilat Garut, yes, is the best. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Garut. Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten terluas di Jawa Barat yang dikenal memiliki pesona keindahan alam mulai dari gunung hingga pantai. Selain itu, Kabupaten Garut juga menyimpan kekayaan seni budaya yang menarik untuk disimak. Dalam catatan sejarah yang ada di Arsip Nasional, pada saat Presiden Soekarno berkunjung ke Kabupaten Garut tahun 1960, bertempat di lapangan Oto Iskandar Dinata atau biasa disebut alun-alun Garut, disambut dan dimeriahkan dengan pertunjukan seni bela diri pencaksilat oleh para pemuda Kabupaten Garut. Setahun kemudian, pada perayaan Dwi Windu Kemerdekaan Republik Indonesia, para pemuda yang tergabung dalam Pramuka Garut menampilkan kebolehannya yang waktu itu disebut senam pencak. Tahun 61 adalah tahun gilang gemilang bagi setiap putra Indonesia, pencinta proklamasi 17 Agustus 45, pencinta kemerdekaan dan keutuhan nasional yang telah kita pertahankan kini sampai ke taraf membangun di dalam segala bidang. Di Istana Merdeka terjadi peristiwa bersejarah, ialah pelantikan Majelis Pimpinan Praja Muda Karana yang terdiri dari 52 orang oleh Paduka Yang Mulia Presiden pada tanggal 14 Agustus 61. Sesudah Presiden memberikan amanatnya kepada Pramuka, defile dimulai. Pemuda-pemuda Pramuka Harapan Bangsa untuk perwujudan sosialisme Indonesia yang akan menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur dengan gagah, tegap, tangkas berdefile di depan kepala negara. Sebagai malam perkenalan dengan gerakan kepanduan Pramuka, di Ikada berlangsung demonstrasi yang diikuti oleh para Pramuka sebagai kader pembangun Indonesia. Mereka ini dari Banyuwangi, Bondowoso, Surabaya, Bandung, Sukabumi, Garut, Bogor, dan Jakarta. Di antara acara demonstrasi antara lain berupa demonstrasi senam pencak oleh Pramuka Garut. Surak Ibra.
Surak Ibra merupakan seni pertunjukan rakyat khas Kampung Sindang Sari, Desa Cinunuk, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kesenian Surak Ibra yang dulunya bernama Boboyongan diciptakan oleh Bapak Muhammad Jaya Diwangsa pada tahun 1910. Perubahan nama menjadi Surak Ibra terjadi pada tahun 1943. Berdasarkan sejarahnya, Surak Ibra terlahir sebagai bentuk perlawanan masyarakat kepada pemerintah kolonial Belanda atas kesewenang-wenangan yang mereka lakukan saat itu. Surak Ibra juga lahir sebagai ekspresi bentuk kegotong royongan dan keinginan masyarakat untuk mandiri dan memiliki pimpinan dari masyarakatnya sendiri. Pemain yang berjumlah 40 sampai dengan 100 orang itu juga akan memperagakan pencak silat dengan diiringi kendang penjat. Kelengkapan dan alat musik yang biasa digunakan dalam kesenian Surak Ibra diantaranya obor, dog-dog, angklung, kendang, kohkol, keprak, dan teropeng. Kesenian Boboyongan atau Surak Ibra diawali dengan obor yang bermakna menerangi kehidupan dari kegelapan. Selanjutnya dog-dog, asal kata dug-dug, berguna untuk mengetuk hati manusia. Kohkol berfungsi mengingatkan masyarakat, membangunkan masyarakat bahwa akan ada hiburan. Lalu keprak berfungsi menyingkirkan kepenatan atau kegalauan atau kegelisahan. Lalu angklung berfungsi melestarikan seni dan kebudayaan daerah. Selanjutnya ada kendang berfungsi sebagai hiburan. Lalu trompet berfungsi tiupan lagu sesuai dengan irama. Silat bermakna silaturahmi yang bertujuan mempersatukan seluruh rakyat.
Dalam pementasannya, biasanya para pemain surak ibra akan memboyong atau mengangkat dan melempar-lempar, lalu ditangkap kembali seorang tokoh yang dijadikan sebagai simbol pemimpin yang mempersatukan masyarakat. Maka seni boboyongan atau surak ibra merupakan kolaborasi antara silat dan tarian, atau biasa disebut dalam bahasa Sunda tonggal. Kesenian surak ibra kerap dihadirkan khususnya di setiap perayaan hari besar, baik itu hari kemerdekaan Republik Indonesia atau hari jadi Kabupaten Garut, sebagai upaya melestarikan warisan budaya masyarakat Kabupaten Garut. LAIS. LAIS merupakan akronim dari luas, asli, ikhlas, dan sejati. Seorang pemain LAIS harus luas, artinya harus berani, harus luas wawasannya. Asal muasal LAIS. Pada tahun 1925, ide awalnya dari memanjat pohon kelapa yang dikembangkan lewat batang bambu, lalu dipasangi tambang dan dijadikan budaya kesenian. Kesenian LAIS merupakan sebuah kesenian pertunjukan akrobatik pada seutas tali sepanjang 6 meter yang dibentangkan dan dikaitkan di antara dua buah batang bambu dengan ketinggian 10-13 meter untuk dipanjat dan melakukan aksi yang spektakuler. Atraksi yang ditontonkan mula-mula pelais memanjat bambu, lalu bergelantung pada seutas tambang sambil menari-nari dan berputar di udara tanpa menggunakan sabuk pengaman, dengan diiringi musik gamelan dan terompet. Selain itu, ada juga tambahan seni lainnya, seperti membuat tangga bambu yang setiap anak tangganya menggunakan sebilah golok yang dinamakan tangga gobang.
Serta ada pula seni lainnya, biasa orang menyebutnya seni debus. Pada tahun 2010, Lais tercatat sebagai warisan budaya tak benda dengan domain seni pertunjukan yang berasal dari Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Lais. Lais merupakan akronim dari luas, asli, ikhlas, dan sejati. Seorang pemain lais harus luas, artinya harus berani, harus luas wawasannya. Asal muasal lais, pada tahun 1925, ide awalnya dari memanjat pohon kelapa yang dikembangkan lewat batang bambu, lalu dipasangi tambang dan dijadikan budaya kesenian. Kesenian lais merupakan sebuah kesenian pertunjukan akrobatik pada seutas tali sepanjang 6 meter yang dibentangkan dan dikaitkan di antara dua buah batang bambu dengan ketinggian 10-13 meter untuk dipanjat dan melakukan aksi yang spektakuler. Atraksi yang ditontonkan mula-mula pelais memanjat bambu, lalu bergelantung pada seutas tambang sambil menari-nari dan berputar di udara tanpa menggunakan sabuk pengaman, dengan diiringi musik gamelan dan trompet. Selain itu, ada juga tambahan seni lainnya, seperti membuat tangga bambu yang setiap anak tangganya menggunakan sebilah golok yang dinamakan tangga gobang. Serta ada pula seni lainnya, biasa orang menyebutnya seni debus. Pada tahun 2010, Lais tercatat sebagai warisan budaya tak benda dengan domain seni pertunjukan yang berasal dari Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.
Cabang olahraga pencaksilat kembali mendapatkan medali emas melalui tim bergu putri trio Pramudita Yudhistia, Lutfi Nurhasanah, dan Gina Trilestari berhasil memperoleh nilai 466 mengalahkan tim dari Vietnam dan Thailand dengan skor 464 dan 448. Medali emas ini menjadi medali ke-27 yang dimiliki Indonesia.